Bapak nggak pernah cerita soal ini. Dan kenapa harus Malang? Dan kalaupun Bapak bikin usaha di Jakarta, kan aku bisa bantu, Pak. Kenapa Bapak harus punya usaha jauh dari aku, Bu? Bun, apa yang ayah lakuin hari ini tuh bikin aku kecewa, Bun. Malang. Dem, menurut lu gue bener kan? Gue nggak cerita ke dia soal bokap gue yang ngajak gue pindah ke Malang. Malang? Iya, itu kan hal penting, Dim. Masa gue taunya belakangan sih? Ya kamu kembali lagi ke rumah, tinggal serumah lagi di rumah Om kayak dulu. Sekaligus kamu jagain Rizky lah. Halo? Git, lo kenapa, Git? Om Heri kecelakaan, Dim. Om Heri meninggal, Dim. Saya benar-benar nggak nyangka, Pak. Padahal baru seminggu yang lalu saya ketemu sama Pak Heri. Kasihan, Pak. Anaknya, Pak. Sendirian. Iya, untungnya anaknya itu udah besar. Ya semoga aja Pak Heri sama Bu Dewi jadi tenang di alam sana. Amin. Amin. Turut berduka cita ya, Ki. Lo yang kuat ya. Lo yang ikhlas ya, Ki. Ki juga pernah ngerasain. Tapi lo harus percaya. Om Heri sekarang udah tenang di sana, Ki. Stay strong, ya. You know we're here for you if you need us. Kalau ada apa-apa di depan Anda, bilang sama Tante ya. Kamu kan tahu, kamu tuh udah dianggap kayak anak kami sendiri. Yang kuat, Ki. Yang kuat. Kuat ya, Ki. Bun, biarin Rizky sendiri dulu, sayang. Yuk. Bentar ya, Bun. Ki, aku tinggal dulu ya. Aku tungguin di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si cantik udah pulang. Sayang. Ayah. Kamu sendirian? Rizky gimana? Alhamdulillah udah lebih tenang kok ya. Ayah, aku mau minta maaf.
karena udah marah-marah dan sebel sama ayah. Gita nggak apa-apa kok. Kalau ayah mau kerja terus atau gimana pun, terserah ayah aja. Gita nggak bakal egois. Yang penting ayah tahu kalau Gita sayang banget sama ayah dan nggak mau kehilangan ayah. Jangan nangis dong. Ayah kan selama ini udah jadi ayah terbaik buat aku sama Cika. Dari aku kecil, ayah selalu ngelindungin keluarga ini dari masalah apapun. Bahkan waktu ayah lagi ada masalah, ayah tetap usaha buat ngelindungin kita semua. Itu sebabnya kan ya, ayah kerja keras. Harusnya kita lebih paham isi hati ayah. Ayah yang minta maaf, nak. Ayah banyak belajar. Ayah semakin sadar. Semua masalah yang kita hadapi bisa kita lewati. Ayah bersyukur punya bunda yang selalu ada dekat ayah. Ayah juga bangga dengan kalian, anak-anakku. Kalian selalu mendukung ayah. Tapi kan emang itu fungsinya keluarga, selalu ada satu sama lain. Dengar ya, nak. Dengar. Sini juga. Dengar ayah, anak-anak ayah. Kalau suatu saat ayah disuruh memilih mana yang lebih prioritas, keluarga atau kerjaan, ayah akan memprioritaskan keluarga. Ya kan? Jangan kayak gitu juga ya. Iya dong. Pekerjaan gampang dicari. Karir juga gampang. Ayah gagal di sini pekerjaan ayah bisa mencari pekerjaan tempat lain. Tapi kalau ayah kehilangan kamu, kehilangan siapa ini? Coba ini. Begini jorok. Coba. Di mana ayah bisa cari seperti ini? Itu juga. Di mana ayah bisa cari seperti itu? Coba ini juga yang jelek. Ya Allah ya Robbi, ampunkanlah semua dosa Bapak dan Ibuku. Tempatkanlah keduanya di tempat terbaik, di sisimu ya Allah. Ringankanlah langkah keduanya, dan hapuskan segala dosa keduanya. Amin. Bapak, Ibu, Rizky kangen. Bawang, mana bawang? Siapa ya panggilan untuk bawang? Nih, ayo. Panggilan untuk aja bawang udah. bombay, panggilan. Panggilan untuk bawang bombay. Pagi, Bun. Pagi. Ngapain sih? Kita tuh lagi siapin kejutan spesial buat Bunda, bantuin ayah. Iya, sarapan untuk minta maaf sama Bunda soal yang kemarin-kemarin. Sekalian juga rasa terima kasih ayah. Selama ini Bunda udah ngedampingin kita. Ya Bun? Makasih Ayah, Gita, Cika, makasih sayang. Bunda seneng banget keluarga kita bisa kompak kayak gini lagi. Kok nangis Bun? Enggak. Jangan nangis dong. Keinget sama Rizky, kita bahagia di sini sama-sama. Ya, karena kita masih memiliki kan satu sama lain. Coba Rizky, kasihan kan? Kita
Dia tuh lagi butuh-butuhnya kamu loh. Dampingin terus supaya nanti lupa sama kesedihannya ya. Enak nggak? Jadi kita nunggu aja ya. Cobain Bun, enak banget, coba. Enak. Enak. Ki, Woi, lo nggak apa-apa gue tinggal. enggak kok. I'm good. Thank you ya, semalam udah nemenin gue nginep di sini. Tapi beneran gue udah gak apa-apa kok. Ya udah, gue tinggalin makan di meja, lo makan ya nanti. Terus lo juga nggak usah ke toko, nggak apa-apa kok Ki. Biar gue sama Cika aja yang jaga dulu ya. Oke? Oke, gue cabut ya. Nanti malam gue nginep sini lagi ya Ki. Oke. See you bro. Cik. Kak. Kok sendirian sih? Kita ke Rizky. Kak, keadaannya Kak Rizky gimana? Ya, masih sama Cik. Masih kayak kemarin. Terus dia ngelamun terus, masih kayak orang linglung gitu. Kasian ya Kak Rizky. Kalau menurut Kak Dimas, Beb, udah biar aku aja yang kerja, kamu gak usah kerja. Dibilangnya udah aku aja yang kerja. Biar aku aja. Apa sih, Beb? Udah nggak apa-apa. Lagi kita kan kekurangan orang tuh. Si kita kan juga datangnya telat katanya. Udah nggak apa-apa. Sekarang kamu ke dapur aja ya. Tapi aku gak mau Beb kesayangan aku capean. gak apa-apa. Kak Kunto, Kak Raisa. Terlaluan banget sih. Temen lagi berduka malah senang-senang pacaran. Lah kok jadi marah-marah sih, Cik? Aku senang-senang sama Raisa tuh bukan berarti aku gak peduli sama Rizky. Life must go on. Tapi tetap aja ya, simpati dikit kek. Ini malah mesra-mesraan di tempat umum lagi. Kak Raisa juga. Kok masih tahan aja sih pacaran sama Kak Kunto? Kamu aja tuh yang iri. Siapa suruh dulu nolak aku? Nyesel kan? Oh, jadi kamu masih suka sama Cika? Nah, bukan gitu Beb maksudnya. Jadi gini ya, walaupun di dunia ini seluruhnya isinya bidadari, cuman kamu bidadari di surgaku. Ya kenapa sih, Kung? Salah makan kali ya? Oh, enggak. Masuk dulu ya. Urusin tuh. Pressure. Hari ini spagettinya lebih enak loh daripada hari-hari biasanya. Cobain deh, nih. Hai Sendok, ada cowok ganteng loh. Oh ya, mana? Itu loh, yang pakai kacamata. Iya, ganteng kan dia? Iya sih, tapi pasti kalau misalnya dia senyum, pasti lebih ganteng lagi. Hei, cowok kacamata, senyum dong, biar lebih ganteng. Dis, bentar ya. Duduk aja dulu. Gimana revisian kemarin? Udah kelar belum? Revisi. Ada beberapa yang belum gue kerjain, soalnya gue nungguin lo. Oh yaudah, kita ngerjainnya sambil makan yuk. Nih gue bawain nasi bakar dekat kantor gue. Lo suka nggak? Favorit gue nasi bakar. Bentar ya, Dis. Iya. Kamu ini kenapa sih?
kalau kamu ada masalah, kamu mendingan cerita sama aku daripada marah sama dunia. Menurut Kak Dimas, aku orangnya kayak gimana sih? Gimana dalam hal apa dulu nih? Di dalam semua hal. Kenapa sih Kak? Setiap aku ketemu sama cowok, nggak ada cowok tuh yang pas sama aku. Padahal orang-orang di sekitar aku semuanya pasang-pasangan. Kamu pasti zodiaknya Pisces ya? Kok Kak Gadis tahu? Pisces kan orangnya sensitif banget sama apa yang dipikirin dan dirasain orang lain. Terus Pisces juga ngikutin kata hati banget. Bener nggak? Bener banget. Kan? Terus kalau Pisces kayak aku gini cocoknya sama zodiak apa kok? Cancer, Taurus, atau Scorpio? Cancer, Taurus, Scorpio. Iya. Kayaknya si Darwin temen aku tuh Scorpio deh. Cika, emangnya kamu udah mau cari pacar lagi? Santai aja, Cik. Ngapain sih harus ngantuin kebahagiaan sama cowok? Kalau emang bisa sendiri terus bahagia, why not kan? Kok Kak Gadis ngomongnya gitu sih? Emangnya nggak pengen punya pacar? Iya, kalau ditanya pengen apa enggak, ya pengen sih. Tapi kalau lagi belum punya, terus juga lagi sendirian juga bisa bahagia, nggak masalah kok. Udah Cika, santai aja. Kamu tuh perfect apa adanya. Kak Gadis kalau ngomong bijak banget deh. Cocok sama Kak Dimas. Kak Dimas, nggak mau pertimbangin Kak Gadis jadi pacarnya. Nah, Cika. Ki, aku tahu kamu kehilangan Om Heri banget. Tapi sampai kapan kamu mau terus gak punya semangat kayak gini? Apa yang mesti aku lakuin buat bikin kamu senyum lagi sih, Ki? Halo? Kenapa ya, Mas? Bisa ke studio sekarang nggak? Udah meeting dadakan nih, semua harus kumpul sekarang. Emangnya nggak bisa ditunda dulu ya, Mas? Kalau bisa ditunda ngapain ada meeting sih? Kenapa? Lo nggak bisa datang? Kalau nggak bisa, lo nggak usah ikut aja deh project yang sekarang, biar gue cari yang lain. Bisa, Mas, bisa. Saya bisa kok. Ya udah, jam lagi ya sudah di studio ya. Iya, Mas. Aku pergi dulu ya. Aku ada meeting dadakan project komik online aku. Kamu nggak apa-apa kan ditinggal? iya aku nggak apa-apa kok. Nanti minta tolong tutupin pintunya aja dari luar. Iya. Nanti kalau misalkan aku selesai cepet, aku kesini lagi ya. Siap. Jam 11. Sip. Oke. Ya. Beb, Iya, Beb. telepon dari siapa? Kok ngumpet-ngumpet gitu? Enggak, Beb. Kenapa manggil, Beb? Ini tadi si Gita minta tolong kita buat ngecekin Rizky. Soalnya dia masih ada kerjaan buat komiknya. Oh gitu. Yaudah yuk, rumah Rizky yuk. Kayaknya sih kafe ini agak bisa ditinggal nih. Pertanyaan aku yang tadi belum dijawab. Telepon dari siapa? Mendingan aku ke dapur dulu. Nyiapin makanan buat si Rizky. Siapa tahu dia belum makan, ya kan? Siapin sandwich sama kopi aja kali, yang gampang. Jadi, bro, ini kita bawain es kopi Moncherry sama sandwich. Pasti lo kangen kan, udah lama gak minum es kopi Moncherry.
Ki, si Gita khawatir sama lo. Makanya minta kita nengokin. Terus beliin makanan nih. Tok, Sa, thank you ya. Tapi gue baik-baik aja. Lo berdua pulang aja. Si kutu kupret. Orang datang nengokin udah dijeblakin pintunya. Udah sabar ya. Namanya juga Rizky kan lagi berduka. Biarin aja kalau dia mau sendiri. Iya sih, berduka sih berduka. Tapi kan kita lagi nengokin. Suruh masuk kek, apa kek? Lagian kamu datang-datang so asik. Ya kan Rizky jadi sebel liatnya. Ya maaf, kan maksudnya biar dia semangat. Yaudah kita pulang aja yuk. Ya maaf, aku pikir bisa bikin dia semangat gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Pak Hengki. Iya. Duduk dulu, Pak. Gak usah, Ki. Makasih. Ada apa Bapak kesini, Pak? Oh iya, Bapak kesini mau nganterin surat dari kelurahan untuk pengurusan akte kematian Pak Heri. Akte kematian? Adapun syarat-syarat yang lainnya udah Bapak tulis di sini. Nanti kamu urus sendiri ke dinas catatan sipil. Kalau begitu, saya permisi. Assalamualaikum. Ya udah Ray, nggak apa-apa. Makasih ya udah ditengokin. Ini gue udah selesai kok sama editor. Gue langsung mau ke rumah Rizky. Iya, makasih ya. Apalagi yang ketinggalan, Pak? Ki, aku turut berduka. Aku seneng deh, Din. Kamu pulang cepet. Akhirnya kita bisa kumpul lagi ya. Tapi sayang, keadaannya lagi berduka. Ya, namanya juga hidup gitu. Gak ada yang tahu kan. Enak banget. Kamu makan ya. Aku tadi beliin capcay buat kamu. Pasti kamu belum makan, ya kan? Aku nggak lapar gitu. Ki, gimana pun juga kamu perlu makan. Jangan ngebuat diri kamu sakit. Mulai dari sekarang. Kamu harus buat diri kamu jauh lebih kuat buat diri kamu sendiri. Kamu gak mau kan ngeliat Om Heri di sana sedih karena kamu terus-terusan kacau kayak gini? Makannya sedikit.
Ini besok biar aku yang urus aja ya. Nanti kamu tolong siapin aja berkas-berkasnya. Gak usah, biar aku aja. Paling enggak, ini hal terakhir yang aku lakuin sebagai anak. Ya udah, kalau gitu aku temenin ya. Gue gak nyangka sih, Nat, lu bakal balik secepat ini. Gue kira pas semesternya mau mulai, lu baru balik. Tadinya juga mau kayak gitu, Dim. Cuma kita kan ngabarin soal Om Heri. Ya, jadi aku langsung pesen tiket pulang deh. Aku ngerasa hancur banget deh, Dim. Ngeliat Rizky sesedih itu. Dia berubah banget. Seakan-akan tuh semua semangat hidup dia tuh mati setelah Om Heri meninggal. Tapi kita bakal ada di samping Rizky terus sih. Dan gue juga tahu Rizky bukan orang yang gampang goyah, Nat. Iya sih. Aku yakin kita bakal nguatin Rizky. Dis, masuk Dis. Rizky mana, Dim? Oh, lagi mandi dia. Kecapnya habis nih. Jadi nasi gorengnya... ada tamu ternyata. Hah, ya, Nat, kenalin. Ini Gadis. Gadis ini Nadine, temen gue, temen Rizky, temennya Gita juga. Nah, ini Gadis. Hai, Nadine. Halo, gadis. Gadis ini... Editor gue. Dia temennya Rizky juga. Jadi cuma editor, bukan temen. Gue manggil Rizky dulu deh ya. Oke, sorry Nat. Ki, nasi goreng Ki. Duduk. Enak, Bun. Git, makan Git. Tahu nih Kak Gita kok tumben sih? Tuh itu kan ada ayam kesukaan Kak Gita, paha tuh. Kamu tanya Rizky sih, udah makan belum? Kalau belum bawa nih paha ayam, dia suka banget. Iya, Bun. Kalau gitu kita nelfon Rizky dulu ya. Ayah, kita nelfon ya. Dis, seru banget kerjaan kamu. Kapan-kapan kalau aku ikut kalian revisian, bisa? Boleh dong. Yuk nanti ikut aja. Sebenarnya Nat, gak seru-seru amat sih. Kalau nonton ya paling yang lu lihat cuma orang ngetik, orang diskusi. Jangan salah dong. Justru diskusinya itu yang seru. Kalau kalian pada suka cerita sama otak-atik plot, itu jatuhnya kayak main puzzle. Seru banget. Bentar. Halo Git. Halo, Ki. Lagi apa? Iya, ini aku lagi makan. Kamu udah makan? Ini aku juga lagi makan kok. Kamu makan di luar ya? Kok rame banget sih? Enggak, aku di rumah. Cuman ini Nadine sama Gadis bawain makanan ke rumah. Jadi kita makan rame-rame deh. Ada Dimas juga kok. Oh gitu. Seneng deh bisa denger kamu semangat lagi. Maaf ya Git, aku udah bikin kamu khawatir. Iya nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu nanti aku habis kerja ke rumah kamu ya. Ya udah. Kamu jangan capek-capek. Nah. Lagi mikirin apa sih, Git? Git. Ya gue ngerti Rizky kondisinya masih kayak gini.
Tapi lo jangan ikutan down dong. Lo bisa cerita apapun ke gue. Dari awal Om Heri meninggal, gue gak pernah lihat Rizky nangis kayak kemarin pas lagi bareng sama gue. Tapi pas Nadine datang, Rizky langsung bisa nangis kayak gitu, ngeluapin emosinya di depan Nadine. Menurut lo kenapa ya, Dim? Rizky gak mau ngeliatin kesedihannya itu di depan gue. Padahal kan gue pacarnya. Padahal kita selalu ngomong kalau semua itu kita jalanin bareng-bareng. Justru karena lo pacarnya, Git. Dia gak mau bikin lo khawatir. Dia mau kelihatan kuat terus depan lo, Git. Tapi, Dim, Kita, insting utama seorang cowok adalah buat ngelindungin cewek. Apalagi kok ceweknya dia sayang. Jadi kayak gue bilang tadi, Rizky itu mau kelihatan kuat demi lo, Git. Justru lo harus senang. Artinya Rizky itu sayang banget sama lo. Stay strong ya, Git. Gue masuk duluan ya. Si Bebep. Halo? Halo, kamu di mana sih? Katanya mau jemput aku terus nemenin ke salon. Mana kok nggak datang juga? Oh iya, Beb. Aduh, maaf banget, Beb. Aku lupa, Beb. Kok bisa lupa sih? Iya maaf, Beb. Aku ada urusan lain yang lebih penting. Emangnya urusan apa, ha? Sampai lupa gitu? Ya urusan yang lebih penting. Arisan, Beb. Arisan? Kok aku nggak tahu sih? Arisan apaan? Ya banyak. Aku kan ikut arisan. Arisan kelompok pecinta ikan Soki, arisan komplek, arisan keluarga, Beb. Terus, yang kamu ikut hari ini itu arisan apa? Arisan keluarga. Kamu tuh jangan bohong ya. Mana ada arisan keluarga tuh siang-siang gini? Semuanya kan pasti kerja. Kok kamu jadi curigaan gitu sih, Beb? Lagian ini kan cuma masalah ke salon doang. Kalau besok nggak apa-apa kan? Oh, kamu pikir aku marahnya karena soal salonnya? Nah, terus karena apa? Ya, karena kamu tuh nggak jujur. halo Ki, lagi ngapain? Ini aku lagi nyari surat-surat buat akte kematiannya Bapak. Oh, kamu mau ngurus itu semua hari ini? Belum tahu, aku masih nyari surat-suratnya juga kan. Kalau ketemu semua ya mungkin hari ini, kalau enggak ya enggak. Coba deh, kamu cek aja di lacinya Om Heri atau di ruang tengah gitu. Nggak ada. Ini aku lagi nyari di laci kamar aku sih. Ya, siapa tahu waktu itu kepake buat ngurus kuliah kan. Ki, kamu nggak apa-apa kan? Ki, maafin Bapak ya. Ini ada sedikit tabungan bekal untuk kamu di Jakarta. Bapak percaya kamu sudah dewasa dan bisa hidup mandiri tanpa Bapak. Tapi jangan dianggap kalau dengan begini Bapak itu mau menelantarkan kamu. Tentu tidak. Bapak ini sudah tua, Ki. Bapak takut nggak sanggup lagi kalau harus manggung kemana-mana. Walaupun Bapak sangat mencintai musik sampai kapanpun, Bapak butuh sesuatu yang steady buat biaya kuliah S2 kamu dan kebutuhan kamu lainnya, Ki. Meskipun nanti tinggal berjauhan, kita masih bisa saling komunikasi setiap hari. Bapak janji akan sering ke Jakarta untuk menengok kamu. Atau kamu bisa gantian main ke Malang. Jangan lama-lama marah sama Bapak ya. Bapak cuma berharap semuanya yang terbaik untuk kamu. Untuk bagian yang ini, menurut gue dialognya dihilangin aja. Terus diganti gesture biar lebih emosional. Gimana menurut lo, Dim? Iya, oke. Dim, gue tahu lo khawatir sama Gita. Tapi please, lo konsen di sini. Ini penting banget dan gue butuh pertimbangan dari lo juga. Keno, Ya, gue Mbak. pergi dulu. Dis, break dulu ya. Break.
Git! Git! Buat dapetin hatinya Kak Dimas tuh emang gak gampang, Kak. Kalau nggak mau sakit hati lebih dalam, lebih baik mundur aja. Tapi kalau misalnya mau maju, sabar ya. Anda boleh milih ya, Cik. Aku nggak pengen sih terlibat di sini. Terlalu rumit. Ya, Kak, yang namanya cinta kan emang gak gampang. Coba aja kalau boleh pilih, kita jatuh cinta sama siapa. Tapi kita nggak bisa ngontrol itu kan? Ki, kenapa Ki? Aku nemuin surat dari bapak di laci kamar aku. Ini Itu surat terakhir bapak. Aku nggak tahu bapak nulis itu. Apa bapak udah punya firasat atau gimana? Tapi bapak nggak biasa-biasanya nulis surat kayak gitu. terus kamu bakal nerusin usaha bapak kamu di Malang. Aku nggak tahu gitu. Sekarang aku beneran nggak bisa mikir. Aku harus kayak gimana ya? Ya udah, nanti kita pikirin lagi ya. Hai, Beb. Beb. Aku minta maaf ya. Kalau aku lupa sama janji aku hari ini nganterin kamu. Janji deh besok-besok gak bakal lupa lagi. Swear. Janji. Kamu tuh ya, selalu aja janji, tapi selalu dilanggar. Bis minta maaf, bikin kesel lagi. Capek tahu. Beb, malu sama orang-orang. Ih, biarin. Pokoknya, hari ini aku minta putus. Lo kok minta putus sih, Beb? Kan aku cuma lupa doang. Emangnya selama ini, kamu pikir aku nggak tahu? Kamu suka teleponan diem-diem, whatsappan diem-diem. Aku tuh udah coba untuk positive thinking, tapi kejadian hari itu bikin aku yakin kalau aku nggak bisa pacaran sama orang yang nggak setia. Ih, kamu kok ketawa sih? Jadi kamu mikir kayak gitu. Ya udah aku minta maaf. Jadi selama ini aku tuh teleponan, whatsappan diam-diam buat bikin cabang baru Imong Sherry. Hah? Jadi kamu masih pertimbangin untuk kerjasama sama bapak itu? Iya. Pak Pram. Ya itu siapa namanya? Ya, abis kan ini prospek yang bagus, Beb. Lagian tadi kan aku lupa janjian sama kamu gara-gara aku tanda tangan kontrak sama Pak Pram. Aduh, Kunto. Ya terus mau gimana lagi, Beb? Kan aku udah ngasih DP-nya ke Pak Pram. Kalau ditarik lagi ya angus. Ih, Kunto. Beb. Masuk, Yudin. Gak usah gitu. Aku cuman mau nganterin makanan aja buat Rizky. Makasih ya. Sama-sama. Ya udah, aku pergi dulu ya. Salam buat Rizky. Din. Kenapa gitu? Nggak tahu lagi harus ngapain, Din. Aku nggak tega ngeliat Rizky kayak gini terus. Aku kasihan, Din. Lihat dia harus sedih-sedih terus. Tapi kayaknya segala macem yang aku lakuin buat ngehibur dia itu sama sekali nggak ngehibur dia, Din. Git, kamu harus sabar. I know it's hard. Kamu tuh cewek yang kuat. Aku yakin kamu pasti bisa. Apalagi kamu
sayang kan sama Rizky? Itu harus jadi motivasi kamu untuk jauh lebih tegar lagi. Git, kamu gak sendiri. Kamu masih ada aku. Masih ada Dimas, Kunto, Raisa, Cika, sama orang tua kamu. Kita gak bakal ngebiarin kamu sendiri. Dan kita pasti bakal support kamu dan Rizky, oke? Makasih ya, Dit. Hai guys, ada yang kangen gak sama aku? Nat! Ya ampun. Kamu kapan balik ke Jakarta? Baru semalam kok aku sampai. Oh. Hai Ku. Hai Nat. Baru ditinggal nggak lama, kayaknya kafe udah rame aja nih. Siapa dulu yang lola? Kunto Adimoro. Nat, udah dengar soal? Nat, cerita dong. Kamu balik ke Jakarta terus sama itu siapa cowok namanya? Matius. Itu gimana? Gak jadi dong Gosip PDKT. banget. Itu tuh nggak ada apa-apa, aku tuh pure temenan. Temen apa teman? Ih, bohong. Kata mau bantuin ini nih, bikin keuangan kafe. Kok malah ngobrol sama Nadine? Kalau kamu mau bantuin ya udah, biarin aja nih. Laporan keuangannya berantakan. Kita nggak ada pendapatan buat pacaran ntar biayanya. Aku pulang dulu ya. Aku mau nginep di rumah Nadine. Mau kangen-kangenan. Bye. Beb. Kok malah pergi, Bye, Beb? Kun. Beb. Git. Kamu masih di sini sih? Nggak balik ke Sherry? Bentar lagi. Kamu lapar nggak? Tadi Nadine bawain makanan. Dari kemarin orang-orang bawa makanan semua. Soalnya aku nggak lapar. Ya udah, kalau gitu keluar sebentar yuk jalan-jalan. Seru deh kalau kita misalnya Ya. jalan. Aku tuh nggak butuh apa-apa. Aku cuma pengen sendiri. Terus kamu nggak ngerti sih? Maafin aku. Aku sama sekali nggak maksud. Aku tuh pengen banget bantuin dia, Bun. Pengen nyemangatin. Pas aku nyemangatin dia, yang ada dia makin tertutup. Rizky kan bisa cerita sama aku. Gita, itu bedanya laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki punya masalah, dia akan masuk ke bunkernya sendiri, nggak mau diganggu. Nah, kita mesti sabar nungguinnya. It's okay, Ki. Kata Bunda, kalau cowok lagi ada masalah, suka masuk ke bunkernya sendiri. Aku bakal selalu nunggu kamu. Sampai kamu keluar dari bunker itu. Oke? Ya udah, kalau gitu aku balik ke kafe dulu ya. Kamu jangan lupa makan. Janji. Git. Sabar ya. Rizky yang dulu pasti akan balik lagi kok. Untuk Dari mana aja sih, Git? Baru dateng. dari rumah Rizky, sore ya Kun, gue main pergi gitu aja. Soalnya tadi ada yang bikin gue agak khawatir aja sama Rizky. Ya udah gue maklumin.
Tapi jangan diulangin lagi ya. Kita emang teman. Tapi kalau di tempat kerjaan ya tetap profesional. Iya Kun, gue gak bakal ngulangin lagi kok. Ya udah. Ini kenapa lagi nih? Kunto, gue boleh nggak minta jam kerja gue dikurangin dikit? Ya Git, kan lo tau sendiri. Kafe itu lagi rame. Iya, tapi gue akhir-akhir ini khawatir aja sama keadaannya Rizky. Jadi gue pengen punya waktu lebih banyak aja buat nemenin dia. Gitu ya? Ya udah. Tapi setelah gue cari pegawai baru ya. Thanks ya Kun. Sorry banget nih, gue jadi bikin lo, Raisa sama Keno kerepotan. Ya untung aja ada volunteer pengganti lo tuh. Siapa? Makasih ya Dim, lo selalu ada buat bantuin gue. Makasih apa sih, Git? Gak usah dipikirin lah. Ya, gue harap suatu hari nanti gue bisa balas utang budi gue ke lo. Ngapain? Gue aja gak nganggep lu utang kok. Sebelum gue kenal lo, gue gak percaya kalau ada orang sebaik lo. Tadinya gue juga gak percaya kalau gue bisa jatuh cinta sedalam ini sama seseorang. Sampai gue ketemu lu, Git. Hai, Beb. Beb, Lagi ngapain? ini kan lagi bikin ini Beb, iklan cari pegawai baru. Soalnya kan si Gita kan minta kurangin jadwal biar dia fokus nemenin Rizky. Coba lihat. Apaan nih? Kok kayak gini syaratnya? Dicari pegawai baru wanita berusia 17-24 tahun berpenampilan menarik. Ini kamu cari pegawai baru atau cari kesempatan buat cuci mata? Ya ampun Beb, gitu aja curigaan amat. Ya cari pegawai lah. Kan kamu tahu sendiri. Sekarang itu kita udah repot. Belum nanti kita masuk kuliah. Si kita ngurangin jadwalnya. Ya keteteran dong Beb. Ya udah, kalau gitu aku bantuin kamu cari pegawai. Oke? Ntar kalau ada yang interview, biar aku yang seleksi. Ya. Tapi ini diganti dulu. Syaratnya jadi ditambahin. Pria atau wanita? Iya, iya. Pria atau wanita. Iya, iya, iya. Ya udah. Git. Udah selesai. Mau gue anterin pulang? Mau jemput Gita ya? Oke, gue pulang dulu ya guys. Bye. Bye Git. Bye. Hati-hati Dim. Ya. Bentar ya, aku tinggal beberes dikit lagi kok. Aku seneng deh Ki. Akhirnya kamu inisiatif keluar rumah. Kamu tuh harus tahu, dari kemarin aku tuh khawatir tahu sama kamu. Git. Ada yang mau aku omongin. Apa? Kayaknya aku harus beneran pindah ke Malang deh. Kita udah berjanji untuk selalu bersama. Kapanpun, dimanapun, apapun yang terjadi. Namun sekarang ketika kau berduka, kenapa kau malah memilih untuk menutup diri dan menjauh pergi? Ku cinta padamu, namun
sahabatku, dilema hatiku. Andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia, pilihlah aku. Namun kau tahu cinta tak bisa